Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Triandini, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas B6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi lingkungan sebagai sumber sarana, sasaran belajar. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Lingkungan sebagai sarana belajar. Lingkungan merupakan suatu sarana belajar yang baik, bahkan lingkungan yang alamiah menyediakan bahan-bahan yang tidak perlu dibeli, misalnya udara, cahaya matahari, pepohonan, air sungai, rerumputan, dan sebagainya. Jadi, lingkungan adalah suatu sarana belajar yang praktis dan ekonomis yang memudahkan kita untuk belajar, dan lingkungan juga sebagai salah satu kajian dalam pembelajaran IPA yang dapat dimanfaatkan dalam mempelajari konsep ilmu pengetahuan alam. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemanfaatan lingkungan dapat meningkatkan produk, proses, keterampilan, dan meningkatkan kinerja para siswa sekolah dasar dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, lingkungan sebagai sasaran belajar. Lingkungan merupakan salah satu sasaran dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan pendidikan di sekolah dasar antara lain agar anak dapat mengenal, mengetahui, dan mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini tentunya termasuk lingkungan. Segala sesuatu yang ada di sekitar anak termasuk lingkungan merupakan objek belajar yang akan diajarkan kepada anak didik kita. Atau dengan kata lain, lingkungan merupakan sasaran belajar bagi anak SD. Tujuan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga keberadaannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan cara berbagai wawancara, mengamati, dan lain-lain. Yang berikutnya, memperluas wawasan berpikir siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa, dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungannya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan nilai sistem nilai. Lingkungan sosial ini biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek pengajaran yang memanfaatkan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar, hendaknya dimulai dari lingkungan yang dekat dahulu, seperti keluarga, tetangga, RT, RW, kampung, desa, dan lain-lain. Kemudian, pengajaran tersebut harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan anak didik. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam. Aspek-aspek lingkungan alam ini dapat dipelajari langsung oleh para siswa dengan mudah melalui pengamatan dan pencatatan secara pasti. Karena mengingat sifat dari gejala alam relatif tidak seperti dalam lingkungan sosial. Misalnya, dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses pertumbuhan makhluk hidup. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan lingkungan alam, termasuk faktor penyebab seperti erosi, pengundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan ini terdiri
dari irigasi atau pengairan, bendungan, taman, kebun binatang, perkebunan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungannya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia serta masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Kelebihannya, yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Kemudian yang keempat, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan yang ada di sekitarnya serta dapat menumpuk cinta pada lingkungan sekitarnya. Kekurangannya, yang pertama, kegiatan yang kurang dipersiapkan sebelumnya menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Yang kedua, kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Kesan ini keliru sebab kunjungan ke kebun sekolah untuk mempelajari keadaan tanah, interaksi antar makhluk hidup, komunitas, dan lain-lain dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan langsung bisa kembali ke sekolah. Yang ketiga, adanya pandangan guru bahwa kegiatan pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas. Tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam pelajaran baik secara individual maupun kelompok, salah satu dengan mempelajari pelajaran lingkungan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.